Sebagai seorang ketua KPID Jawa Barat sekaligus ayah dari 2 anak, menurut Adiana, keluarga merupakan support system yang penting dalam hidup. Maka dari itu, ia selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti halnya saat bulan Ramadan kali ini, ia mengatakan selalu menyempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama keluarga, meski hanya sebentar. Baginya, di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada sosok wanita seperti ibu dan istri yang selalu memberikan doa terbaik untuk setiap langkahnya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program spesial Ramadan dari Badar TV, yaitu Tamu Ramadan. Dan masih bersama saya Bang Odi, dan juga kita masih terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kang Adiana Slamet, seorang Ketua KPID Jawa Barat dan juga sebagai seorang dosen atau pengajar di salah satu kampus ternama di Kota Bandung. Baik Kang Adi, kita lanjut pertanyaan yang tadi ya Kang ya. Boleh mau saya ulang atau langsung dijawab aja Kang? Mulai sebenarnya gini ya Bang Odi, waktu kecil memang karena kita kan laki-laki ya, jadi saya dilahirkan itu 6 bersaudara laki-laki semua Bang Odi. 6 bersaudara laki-laki semua? Laki-laki semua, jadi Oke. Jadi kalau laki-laki kan sering berantem ya, walaupun sama kakak sama adik gitu apa segala macam. Sebenarnya waktu kecil saya itu memang dihabiskan untuk bermain. Jadi belum ada, kalau kawan-kawan saya ditanya mau jadi apa dulu, itu ada yang mau jadi dokter, tentara, polisi apa segala macam. Saya jawabnya pada waktu itu ya apa yang digariskan Tuhan saja, seperti itu Bang Odi. Nah, berarti memang nggak punya, kayak kan biasanya kalau anak kecil itu kan pengen jadi dokter, pengen jadi astronot gitu. Kalau Kang Adi nih dulunya nggak ada terbesit apa-apa nih. Apa memang udah pengen saya pengen jadi ketua KPID Jabar gitu? Saya enggak. Waktu itu kan saya nggak tahu juga KPID itu apa, Bang. Nah, tapi kemudian proses itu saya punya cita-cita itu memang pada waktu semester 4 Bang Odi di S1 itu. Oh iya. Semester 4 di S1-nya. Cita-cita saya memang di awal itu memang pengen jadi dosen. Jadi selama sepanjang saya hidup, saya itu baru melamar itu pada hanya untuk jadi dosen aja Bang Odi. Jadi saya melamar itu jadi dosen dan ke KPID ya. Jadi setelah lulus saya melamar jadi dosen kan kayak gitu ya. 2020 kemarin saya melamar untuk ikut seleksi KPID. Jadi memang cita-cita saya dari dulu, dari semenjak semester 4 itu, waktu S1 itu Bang Odi memang ingin jadi dosen gitu. Kalau kecil memang belum ada. 2 kali melamar seumur hidup. 3 kali mungkin dengan melamar istrinya Kang Adi ya. Betul. Betul Bang Odi, betul. Oke. Kang Adi, untuk menjadi seorang Adiana Slamet nih yang sudah duduk di kursi Ketua KPID Jawa Barat dan juga menjabat sebagai seorang dosen atau tenaga pendidik, kira-kira tantangan apa yang paling berat menurut Kang Adi? Yang pertama, saya ingin menjawab ketika jadi pengajar ya Bang, bahwa hari ini yang terberat itu mencari lawan diskusi. Mencari lawan diskusi di tingkatan mahasiswa ya Bang Odi. Kalau dulu itu kita karena saya menganggap mahasiswa itu adalah sparring partner, kita ajak berantem pemikiran itu enak gitu. Tapi sekarang itu semakin langka Bang Odi. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika misalkan saya sekarang hari ini diamanatkan untuk menjadi Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, yang paling berat itu adalah menjaga silaturahmi dan menjaga marwah lembaga Bang Odi. Oke.
Jadi dengan menjaga silaturahmi dan menjaga marwah institusi yang namanya KPID Provinsi Jawa Barat ini, itu bagi saya adalah kunci. Jadi kunci yang kemudian akan membawa KPID ini lebih baik ke depannya, Bang Odi, seperti itu. Wah, mantap banget nih Kang Adi nih. Apapun jawabannya tuh selalu selalu enak gitu didengar itu. Jadi nggak melulu soal teknis tentang kerjaan. Jadi kalau misalnya ditanyakan biasanya sebagai seorang ketua KPID, ya udah nanti pasti jawabannya adalah bergelut di penyiaran dan segala macam. Tapi enggak nih, kalau Kang Adi ini beda nih cara jawabnya nih. Oke Kang, soal yang tadi Kang, soal mahasiswa yang tadi Kang bilang sebagai seorang sparring partner nih. Nah, sebagai seorang dosen Kang, jujur saya sebagai yang pernah menjadi mahasiswa, kadang memang itu masih suka bingung. Ada dosen yang tidak menerima dialog secara dua arah, jadi komunikasinya itu nggak bagus. Saya maksudnya cuma komunikasi satu arah. Dan menurut saya metode pembelajaran yang seperti itu bagi seorang dosen ya kurang enak, apalagi dengan mahasiswa ya Kang ya. Jadi kita nggak melulu kayak dari SD mungkin sampai kita SMA, kita tuh denger satu guru di depan ngomong aja terus. Jadi kayak cuma ceramah. Nah, kalau Kang Adi sendiri nih dalam mengajar, itu metodenya seperti apa Kang? Apa lebih menstimulasi dialektikanya para mahasiswa atau gimana? Saya sedikit menceritakan ya Bang Odi, kenapa saya cita-cita saya jadi dosen. Ya. Jadi dulu ketika saya kuliah, itu saya agak trauma melihat dosen itu tidak mau didebat. Oh, nah, gitu. Ya, ada banyak, Bang Odi, banyak. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya saya harus menjadi dosen dan saya harus coba transferring ya pengetahuan yang saya punya dengan dialektis. Nah, artinya bahwa prinsipnya kan gini ya Bang Odi, belajar itu bertanya itu adalah belajar. Nah, untuk sampai bahwa mahasiswa itu bertanya, jangan dibikin kelas itu mencekam, kan kayak gitu ya. Jadi saya selalu menganggap bahwa mahasiswa itu adalah, kenapa dianggap sparring partner, karena menganggap bahwa mahasiswa itu adalah kawan-kawan saya. Kita hanya dibedakan umur dan pengalaman. Kan seorang dosen itu belum tentu lebih pintar dari mahasiswa sebenarnya Bang Odi. Kalau mahasiswanya lebih banyak membaca, mungkin saja mahasiswa itu lebih pintar dari dosennya. Makanya rumusnya dalam komunikasi itu kan meminimalisir gap itu Bang Odi, supaya enak komunikasi di dalam kelas, ada proses dialogis apa segala macam. Nah, syarat untuk itu menekan feodal. Jadi menekan bahwa jangan mentang-mentang kita dosen lalu kita feodal. Nah, itu yang harus ditekan ya Bang Odi ya. Nah, sehingga mahasiswa itu nyaman untuk berdialog dengan dosennya, Bang. Seperti itu. Oke. Dan itu yang sekarang Kang Adi lakukan berarti di hadapan mahasiswanya Kang Adi ya. Betul. Oke, Kang Adi. Dari tadi kita sudah membahas soal jabatan-jabatan, soal pekerjaannya Kang Adi. Nah, mungkin ataupun yang pasti ada di benak pemirsa Badar TV di rumah pastinya, untuk seseorang atau sosok Adiana Slamet ini pastinya memiliki memiliki support system, memiliki orang-orang yang mendukung di belakang Kang Adi hingga Kang Adi bisa mencapai posisinya saat ini. Nah, Kang, boleh nggak dikasih tahu atau diceritain sama pemirsa Badar TV di rumah, kira-kira siapa sih orang yang paling berarti banget dan mungkin membantu Kang Adi sampai Kang Adi berada di poin ini? Ya, yang pertama doa dari ibunda ya, Bang. Wah, Masya Allah ya. Jadi siapapun itu, kalau tidak ada doa dari ibu, maka nggak mungkin orang itu akan berhasil. Sama seperti saya, Bang. Itu yang pasti itu doa dari ibunda gitu, Bang. Lalu ada doa dari istri. Jadi laki-laki kuat itu pasti ditopang oleh istri yang ikut mensupport.
Ya. Nah, yang ketiga itu ada kakak saya, Bang Odi. Jadi selain yang lain ya, yang lain juga sangat mensupport saya. Tapi kemudian kalau kita urutkan ya, Bang Odi ya, itu tiga itu, Bang Odi. Jadi ada berarti ibunda, doa yang tidak pernah terputus untuk anaknya, untuk saya misalkan. Ada kakak saya misalkan yang selalu mensupport, yang selalu mendidik. Ada istri saya yang selalu mengawal, Bang Odi. Jadi wah, berarti ibu, tidak kakak, mungkin dan saya istri ya? berhasil seperti ini kalau tidak ada tiga orang itu, dan ya banyak sebenarnya, Bang. Oke, mantap sekali nih Kang Adi. Kang, pernah nggak ada suatu saat atau suatu momen di mana Kang Adi ini ngerasa lagi lagi di deepest of the earth, misalnya paling bawah banget, ngerasa paling down banget, sampai akhirnya orang-orang tersebut itu yang mendukung Kang Adi. Nah, boleh diceritain kan kalau misalnya ada kisah-kisah kayak gitu, supaya kita semua dapat intisari dari bangkitnya seorang Kang Adi yang sekarang bisa menjabat sebagai KPI Jawa Barat. Ya kan, gini ya, Bang Odi. Jadi saya ini kan anak bungsu dari 6 bersaudara itu, Bang. Jadi kalau anak bungsu ini kan dekat sekali dengan ibunda ya. Jadi semangat saya itu memang ketika saya down, ibunda cuma ngomong bahwa semua sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa kan ya, Bang Udi ya. Lalu teruslah berdoa dan teruslah berikhtiar, maka niat baik pasti ada jalan gitu, Bang Udi. Oke. Ya, jadi kalau kita melakukan niat baik itu pasti ada jalan. Jadi filosofinya memang kayak air ya, Bang Odi ya. Jadi celah sekecil apapun air itu kan akan masuk ke situ. Nah, kebaikan itu, niat baik itu seperti itu, Bang Odi. Jadi pastilah ketika saya selalu mengingat itu, ketika saya down, saya selalu mengingat kata-kata itu, niat baik pasti ada jalan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalannya dengan dengan kita tidak menyadari pun itu akan menemukan jalan-jalan yang bisa membangkitkan kita kembali, Bang Uti. Aduh, saya sampai bener-bener terpaku ngedengerin Kang Adi menjawab pertanyaan yang dari tadi tuh maknawi dan filosofis banget sebetulnya tuh jawaban-jawaban Kang Adi. Baik Kang Adi, saya ingin masih berbincang-bincang dengan Kang Adi tentunya, tapi mohon maaf kan kita akan jeda dulu, dan juga buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tamu Ramadan.